قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان. الصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul untuk melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Jadid fi syarhi kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan bab yang ke-31 tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah, tentang bagaimana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah untuk bagaimana seorang hamba memiliki rasa takut kepadanya. Dan ini adalah sebuah ibadah yang agung, yang dengannya kita bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalil-dalil yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini bagian dari amalan hati yang hendaknya seorang hamba berusaha untuk memupuk, membina rasa takut ini sehingga betul-betul kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah, yang dengannya kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadkhulul jannata yan'am, siapa yang berhasil masuk ke dalam surga maka sungguh dia telah mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan. Tidak ada lagi rasa capek, rasa letih. Tidak ada lagi gundah gulana, kesedihan, tidak ada lagi. Yang ada di dalamnya hanya kenikmatan demi kenikmatan yang didapatkan oleh seorang hamba. Adapun dalam kehidupan dunia ini kita akan dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan, keletihan, rasa capek. Terkadang kita marah, terkadang kita emosi, terkadang orang lain hasad kepada kita. Tapi di dalam surga semua itu tidak ada. Yang ada hanyalah kenikmatan demi kenikmatan. Di dalam surga tempat kita beristirahat. Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu suatu hari, seorang jenderal perang yang bernama Dirar bin Al-Azwar radhiyallahu taala anhu melihat Khalid bin Walid, seorang panglima perang, di dalam menaklukkan negeri Syam. Setahap demi setahap beliau taklukkan negeri Syam, tentunya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jenderal perang ini, sahabat Dirar bin Al-Azwar radhiyallahu taala anhu, melihat kondisi Khalid bin Walid dalam keadaan letih, capek beliau. Karena yang dilakukan oleh Khalid bin Walid adalah jihad.
jihad demi jihad yang dilakukan oleh beliau. Melihat kondisi ini, sahabat Dirar radhiyallahu taala anhu sebagai jenderal perang ketika itu, beliau mengatakan kepada panglima perang Khalid bin Walid, aku melihat engkau dalam keadaan capek, letih. Izinkan aku untuk memimpin perang ini melawan musuh-musuh Islam. Tapi apa kata Khalid bin Walid sebagai pesan untuk kaum muslimin? Kata beliau, ya Dirar, wahai jenderal perang, ar-rahatu fil jannati godan. Dirar, seorang jenderal perang, mengatakan kepada Khalid bin Walid, istirahat engkau wahai panglima perang, biarkan kami yang memerangi musuh-musuh Islam. Tapi Khalid mengatakan, wahai jenderal perang, sahabatku Dirar, ar-rahatu fil jannati godan, tempat istirahat kita di surga kelak. Di dunia kita bercapek-capek, letih, tapi tempat istirahat kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang diucapkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu ketika ada seorang datang kepada beliau dari negeri Khurasan menuju Irak, tempatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Orang ini bertanya kepada Imam Ahmad, jauh-jauh datang ke negeri Irak, hanya bertanya kepada Imam Ahmad, kapan seorang hamba mendapatkan kenikmatan di dalam istirahatnya? Apa kata Imam Ahmad? Inda awwali qadamin yada'uha fil jannah, langkah kaki pertama kali ketika dia masukkan ke dalam surga, saat itulah dia mendapatkan kenikmatan dari istirahatnya. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi adalah bekal yang berharga yang hendaknya kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pupuk bersama. Ini yang perlu kita bina. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan beberapa cara di dalam memupuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, cara untuk bagaimana kita memupuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita bisa, atau bagaimana seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama yang indah serta sifat-sifatnya yang mulia. Dengan kita mempelajari nama-nama Allah yang indah serta sifat-sifatnya yang mulia, ini akan melahirkan rasa cinta kita kepada Allah. Ini akan mendorong rasa takut kita kepada Allah. Ini akan membangkitkan rasa semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun terjaga di atas ketaatan, selalu berada di atas kebaikan. Ini cara yang pertama. Adapun cara yang kedua yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, di antara cara untuk memupuk dan membina rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba hendaklah sadar akan kekurangannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan mengetahui bahwa diri kita masih banyak kekurangannya di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan membangkitkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab kita sadar apa yang kita lakukan selama ini dari segala kekurangan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah-ibadah yang belum
sempurna kita lakukan sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga apa? Baru 2 ya? Oke. Yang ketiga, di antara cara memupuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengenali serta mengetahui bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa hamba-hambanya yang ingkar kepadanya. Tentunya kita mengetahui ancaman Allah ini dari pengabaran Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang mendustakan janji-janji Allah, orang-orang yang ragu terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ragu terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qutti'at lahum thiyabun min nar. Dibuatkan bagi mereka pakaian-pakaian dari api neraka jahanam. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Yang kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dari atas kepala mereka diserami dengan air yang mendidih. Yuzharu bihi ma fi butunihim wal julud. Dengan air yang mendidih itu yang disiram dari atas kepala mereka, hancurlah perut-perut mereka dan kulit-kulit mereka. Walahum maqami min hadid. Dan bagi mereka cambuk-cambuk dari besi yang sangat panas. Dengan mengenal ancaman Allah Subhanahu wa taala ini, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ini akan menghalangi kita untuk melakukan kemaksiatan. Sehingga lahir rasa takut ketika ingin berbuat maksiat, teringat firman Allah Subhanahu wa taala. Teringat ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari pengabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap siksaan yang paling ringan yang didapati oleh seorang hamba yang dipakaikan 2 sandal dari neraka, yagli min huma dimaguhu, yang kemudian dengan 2 sandal yang terbuat dari api neraka hancurlah otaknya, mendidih kepalanya. Oleh karena itu Allah di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-24 mengingatkan kepada kita, fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Hendaklah kalian takut kepada neraka, takut dari siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala yang bahan bakarnya adalah manusia yang ingkar kepada Allah, yang bahan bakarnya hijarah, bebatuan. Uiddat lil kafirin, yang dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Apa maksudnya? Hendaklah kalian takut dari api neraka. Maksudnya teman-teman sekalian, kita menjadikan penghalang, tameng antara diri kita dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa tameng kita yang membatasi antara kita dengan neraka Allah Subhanahu wa taala? Iman dan takwa. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh satu kisah. Ada seorang pemuda, seorang penuntut ilmu. Kisahnya di negeri Fas. Ini berawal dari seorang ibu yang keluar dari rumahnya bersama seorang wanita yang cantik jelita, putrinya. Qadarullah, putrinya yang cantik jelita ini tertinggal, berpisah dengan ibunya. Akhirnya malam tiba, putri yang cantik ini merasa khawatir, cemas, takut. Dia mencari ibunya. Ibunya pun tidak
ditemui oleh wanita ini. Tidak ada tempat dia berlindung. Dalam keadaan cemas, takut, malam sudah tiba ini. Dan jangan bayangkan malam di zaman ini dengan malam di zaman dahulu. Beda. Beda sekali. Akhirnya wanita ini berjalan dalam keadaan takut, cemas, khawatir. Jangan sampai ada laki-laki yang mengganggu dia. Dia mendapati satu rumah kecil, ada cahaya. Dia dekati rumah kecil tersebut dengan harapan mudah-mudahan ada yang bisa menolong dia. Ternyata ketika dilihat di rumah kecil ini dengan lampu lilin yang ada di samping orang tersebut, ternyata seorang penuntut ilmu yang tenggelam dengan lembaran buku-buku dia, sedang membaca buku-buku. Akhirnya dia memberanikan diri, mudah-mudahan ini dapat pertolongan. Ini ada seorang penuntut ilmu. Akhirnya dia memberanikan diri, dia ketuk pintu rumah tersebut. Dia katakan pada dirinya di dalam hatinya, kalau sekiranya orang ini bukanlah orang yang baik, maka sungguh aku tidak akan percaya lagi orang selain dari orang tersebut. Jadi kalau penuntut ilmu ini tidak baik, siapa lagi yang aku percaya? Makanya dia beranikan diri, dia ketuk pintunya. Assalamualaikum. Keluarlah penuntut ilmu, dia lihat ada seorang wanita yang cantik jelita. Kira-kira bagaimana di malam hari ada akhwat yang mengetuk pintu antum? Antum lihat, cantik. Mungkin antum bilang alhamdulillah. Nah, ikhwan ini, penuntut ilmu ini, dia kaget melihat ada seorang wanita yang cantik. Tapi wanita ini mengatakan, diceritakan kisahnya kenapa dia bisa sampai ke rumah penuntut ilmu ini. Akhirnya ya seorang laki-laki merasa iba atau kasihan di malam hari membiarkan seorang wanita yang cantik jelita sendirian. Nanti bahaya, ada serigala-serigala yang akan ya ganteng-ganteng serigala yang akan menerkam wanita ini. Akhirnya dia iba, penuntut ilmu ini disebutkan di dalam kitab Al-Bahrul Madid. Penuntut ilmu ini iba, kasihan, sudah dia izinkan, kalau begitu silakan menginap di rumahku, tapi besok pulang. Silakan, karena tidak ada tempat lagi. Dan jangan bayangkan dulu rumah-rumah yang ada di zaman dahulu itu tidak sama dengan rumah-rumah yang ada di zaman kita. Kalau kita sekarang ini kan satu rumah dengan rumah yang lain itu kan sudah berdampingan toh. Dulu tidak. Kalau dapat satu rumah itu sudah syukur, alhamdulillah itu. Antara satu rumah dengan rumah berikutnya itu jaraknya mungkin jauh. Dia persilakan masuk. Setelah wanita ini masuk, penuntut ilmu ini, pemuda ini membuat satu tirai pemisah antara dia dengan wanita tersebut. Akhirnya di malam itu dia melanjutkan dengan bacaan dia, bacaan buku-buku para ulama. Dia baca buku-buku tersebut di dalam dengan lilin yang ada di sampingnya. Tiba-tiba ketika dia membaca tenggelam dengan lembaran-lembaran buku para ulama, datanglah syaitan mengganggu, menggoda. Dia bisikan kepada pemuda tersebut tentang wanita yang cantik ini. Akhirnya apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut? Yang namanya orang beriman itu kan semakin besar, semakin kuat keimanannya, maka semakin kuat keimanannya, maka semakin kuat ujiannya kan, semakin hebat syaitan yang menggodanya. Jadi kalau antum seorang dokter ya, maka syaitan juga yang akan menggoda antum mungkin sederajat dengan antum. Ya kan begitu. Akhirnya digoda. Yang namanya seorang hamba kan tidak tidak lepas dari yang namanya ujian, apalagi ujian wanita ya
Subhanallah. Tapi apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Lihat, penuntut ilmu dengan keberkahan ilmunya, ketika mendapatkan godaan dari syaitan, dari iblis laknatullah untuk menggoda pemuda ini sehingga mengganggu wanita cantik ini, dia katakan di dalam hatinya, takutlah engkau terhadap api neraka. Apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut? Dia letakkan jari-jari tangannya itu ke api lampu yang dijadikan sebagai penerang cahaya. Lilin yang ada di sampingnya itu sebagai penerang. Jadi letakkan jari-jari tangannya itu di atas api tersebut. Takutlah engkau terhadap api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dilakukan sampai datang waktu fajar, waktu pagi hari. Ya tentunya wanita ini melihat dan takjub terhadap pemuda ini. Luar biasa. Ini baru ikhwan. The best ini ikhwan ini, Masya Allah. Bukan kaleng-kaleng. Kalau sekarang ya banyak ikhwan mau kaleng-kaleng. Ini wanita takjub luar biasa. Sampai waktu fajar, pagi hari, wanita ini dipersilakan untuk pulang. Wanita ini pun pulang di pagi hari ke rumahnya. Dia langsung bertemu ayahnya. Apa yang dilakukan oleh putri tersebut, wanita cantik jelita ini, dikatakan kepada ayahnya, diceritakan kepada ayahnya apa yang terjadi di malam hari dengan pemuda tersebut. Maka ayahnya pun takjub dengan pemuda itu, sehingga yang dilakukan oleh ayahnya, dia datangi syekh di majelisnya dan dikatakan kepada syekh, diceritakan kepada syekh tentang apa yang dialami oleh putrinya. Syekh pun takjub dengan pemuda tersebut. Ayahnya ingin mencari tahu siapa pemuda ini. Makanya beliau datangi syekh ini yang punya majelis ilmu. Apa yang dilakukan oleh syekh? Syekh perintahkan kepada murid-muridnya untuk mengangkat tangan-tangan mereka. Semua ini murid-murid angkat tangan-tangan mereka, kecuali satu orang pemuda yang dia tidak mengangkat kedua tangannya. Syekh langsung paham, oh ini pemuda tersebut. Akhirnya dikatakan kepada sang ayah ini tentang pemuda tersebut. Lantas sang ayah ini menikahkan putrinya yang cantik ini dengan pemuda tersebut. Allahu Akbar. Buah dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bagaimana Allah menjaga hamba-hambanya kalau ilmunya berkah. Dia dapat seorang wanita yang cantik jelita. Tapi intinya teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah, fattaqun nar, jadikan antara kita dengan neraka itu sebuah perisai, tameng yang menghalangi antara kita dengan neraka. Apa itu? Iman dan takwa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencari pemuda seperti ini di zaman now ini sangat sulit. Kita ini kalau dihadapkan dengan godaan-godaan wanita luar biasa, sungguh dahsyat godaan wanita. Tipu daya wanita itu lebih dahsyat daripada tipu daya syaitan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, kata Allah. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Tapi berkaitan dengan tipu daya wanita, apa kata Allah? Inna kaida kunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai para wanita, para akhwat, azim, itu dahsyat luar biasa. Di tipu daya akhwat itu lebih dahsyat daripada tipu daya syaitan, ya. Jadi jangan juga antum ketika ketemu akhwat jangan antum a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuman kita harus berhati-hati. Kalau dapat chattingan yang kesasar dari akhwat, ya langsung blokir saja. Jangan antum gubris tanggapi, sudah tak urus itu. Jadi itu yang keberapa? Ketiga. Jadi seorang hamba hendaklah dia mengenal bagaimana
siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang keempat, hendaklah seorang hamba itu menyadari bahwa musibah, bencana dan hukuman yang diberikan kepadanya itu tidak lain agar hamba tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun musibah yang menimpa kita, hukuman, hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, kata Allah. Dan tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda kekuasaan kami illa takhwifa, kecuali untuk menakut-nakuti hamba-hamba kami. Jadi ketika datang musibah, bencana, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin jadikan hamba-hambanya itu takut kepadanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pandemi, musibah yang kita alami saat ini, yang belum ada tanda-tanda selesai dari pandemi ini, harusnya ini menjadikan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga lebih memantapkan ibadah kita, menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan, kebaikan-kebaikan. Harusnya seperti itu. Perkuat tauhid yang dengannya musibah-musibah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, di antara cara untuk memupuk dan membina rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah seorang hamba menanamkan dalam dirinya, dalam jiwanya, rasa khawatir jangan sampai ia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Akhir kehidupan yang buruk. Ini perkara yang perlu kita perhatikan teman-teman sekalian. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Wa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha." Ada seorang hamba yang kehidupannya diisi dengan ketaatan, diisi dengan amalan soleh, dengan kebaikan. Sampai-sampai kata Nabi SAW, antara hamba tersebut dengan surga Allah itu tinggal sejengkal. Tinggal sejengkal dia masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yasbiqu alaihi alkitab. Tapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala mendahului hamba tersebut. Maka di akhir kehidupan hamba ini melakukan satu amalan buruk, kemaksiatan, yang dengan amalan tersebut hamba ini masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah hadis ini teman-teman sekalian sebagai pendorong agar kita khawatir, agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tidak tahu dengan apa akhir kehidupan kita ditutup. Banyak kita dapati ada orang-orang yang tadinya baik, orang yang tadinya soleh, kemudian menyimpang, melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan. Ada orang-orang yang tadinya sering mendatangi majelis ilmu, akhirnya dia tinggalkan majelis ilmu. Ada orang-orang yang tadinya semangat di dalam mengamalkan sunnah, kemudian ditinggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Bahkan waliyadzubillah, dia membenci sunnah-sunnah Nabi SAW. Dia perangi, dia musuhi orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan yang datang dari Rasulullah SAW. Yang seperti itu banyak. Bahkan ada orang yang tadinya di atas keislaman, mati dalam keadaan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ateis. Maka seorang hamba jangan pernah merasa aman. Kita belajar dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, seorang imam yang dikenal keilmuannya, seorang imam yang dikenal bagaimana hafalan hadisnya luar biasa. Ketika beliau menghadapi sakratul maut, apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad? La ba'du la ba'd.
Belum. Dan itu dilihat oleh anaknya Abdullah. Melihat kondisi ayahnya yang mengatakan la ba'd. Belum. Maka anaknya bertanya kepada Imam Ahmad tentang kondisi beliau. Apa yang terjadi denganmu wahai ayah? Apa kata Imam Ahmad dalam kondisi yang sangat-sangat menyakitkan ini? Beliau mengatakan, ya bunayya, inna iblisa waqifun fi zawiyatil bait. Sesungguhnya iblis sedang duduk di sudut rumah ini. Iblis ini dalam keadaan adun ala usbu'ihi, dalam keadaan menggigit jari-jarinya. Duduk atau berdiri di sudut rumah dalam keadaan menggigit jari-jarinya, seraya mengatakan, futtani ya Ahmad, engkau telah selamat dariku wahai Ahmad, engkau selamat dariku wahai Ahmad. Makanya aku katakan la ba'd, belum, aku belum selamat darimu. Artinya apa? Iblis ini ingin menjatuhkan Imam Ahmad ke dalam satu penyakit yang bisa menghancurkan amalan soleh. Apa itu? Ujub, bangga diri dengan amalannya. Sudah merasa selamat dari gangguan iblis, godaan iblis. Seorang hamba sampai di akhir-akhir kehidupannya jangan pernah merasa aman bahwa dia sudah selamat dari yang namanya godaan syaitan iblis. Tidak. Kita bisa selamat, kita selamat dari godaan iblis itu ketika kita mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ketika di akhir kehidupan kita ucapkan ini, sudah selamat kita dari gangguan iblis. Ya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut setelah azan dikumandangkan. Masyarul muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini beberapa cara di dalam memupuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak, tapi kita cukupkan dengan 4 ke 5. Masih banyak sebenarnya, tapi cukupkan dengan 5 ini. Semoga ini sebagai modal di dalam menjaga, membina rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masuk dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala berkaitan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bagaimana gambaran orang-orang soleh terdahulu di dalam rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tergambarkan dengan ucapan-ucapan mereka. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-175, Allah berfirman, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan-syaitan yang menakut-nakuti kalian wahai orang-orang yang beriman, dengan kawan-kawan mereka, dengan sahabat-sahabat mereka. Siapa? Orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita diperintahkan ke sini. Itu anak, siapa anak itu? Sebab anak itu minta tolong dulu untuk tidak mengganggu. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk takut kepadanya. Takut dalam artian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya rasa takut itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada rasa takut yang disyariatkan, al-khaufu al-masyru'. Rasa takut yang disyariatkan. Dan inilah rasa takut yang merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rasa takut yang disertai dengan ketundukan hati, penghinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan mutlak. Inilah rasa takut yang merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tentang batasan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, haddul khaufi ma hajazaka an ma'asillah. Batasan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takut yang menghalangi kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, syarat yang harus kita penuhi di dalam rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rasa takut yang disyariatkan adalah dengan menghadirkan sifat roja. Apa roja? Pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita kepada Allah ini akan benar ketika kita datangkan sifat roja ini, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama bahwasanya rukun ibadah itu kan ada 3. Ini sudah berlalu penjelasannya. Rukun ibadah ada 3. Apa saja 3 itu? Al-khauf, mahabbah, dan roja. Ini rukun ibadah. Rasa takut, cinta, dan harapan. Nah, rasa takut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ibadah kita kepadanya, itu yang tadi kita sebutkan, rasa takut yang disertai dengan ketundukan hati, penghinaan diri kita di hadapannya, serta pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan mutlak. Artinya apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita amalkan. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang dari kita tinggalkan. Itu pengagungan kepada Allah dengan ketaatan mutlak. Sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati, kita laksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, rasa takut yang Allah perintahkan ini akan menjadi benar kalau ada yang kedua ini, rukun yang kedua ini, roja. Rasa pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang hamba beribadah kepada Allah dengan mengandalkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sifat roja ini, pengharapan, maka akan lahir darinya sifat berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan orang-orang Khawarij itu menyimpang. Yang mereka itu beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja. Tidak ada rasa roja, sifat roja di dalam diri mereka. Akhirnya apa? Mereka berputus asa dari rahmat Allah dan memutuskan harapan dari orang lain. Mereka beribadah kepada Allah hanya mengandalkan rasa takut ini. Tidak ada sifat roja. Mereka berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawannya teman-teman sekalian, kalau ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah hanya mengandalkan sifat roja ini, maka ini akan melahirkan apa? Apa? Kalau orang yang beribadah hanya mengandalkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka dia seperti orang-orang Khawarij. Dia akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah, dia akan seperti orang-orang Murji'ah yang nantinya akan meremehkan amalan-amalan. Sehingga rukun ibadah ini 3 ini perlu: takut, roja, dan cinta. Bahkan roja dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu diibaratkan bagaikan 2 sayap seekor burung. Yang burung ini tidak akan terbang dengan sempurna kecuali dengan 2 sayap ini. Harus seimbang. Harus seimbang dua ini, rasa takut kepada Allah dan roja, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana kisah seorang pemuda yang didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menghadapi sakratul maut, yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syabin wa huwa fil maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui seorang pemuda yang ketika itu pemuda ini dalam keadaan sakratul maut, menghadapi kematian. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada anak muda ini, "Kaifa tajidu nafsak?" Apa yang kau rasakan saat ini? Bagaimana dirimu? Maka pemuda ini mengatakan, "Inni arjullaha wa inni akhafu dzunubi." Sesungguhnya Rasulullah, saat ini aku berharap rahmat dari Allah, dan saat ini pula aku takut akan dosa-dosaku. Maka ketika Nabi SAW mendengarkan ucapan pemuda ini, Nabi mengatakan, "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin." Tidaklah berkumpul 2 perkara ini, sifat roja dan sifat khauf, di dalam diri seorang hamba pada kondisi-kondisi seperti ini, ketika menghadapi sakratul maut, illa atahu Allahu mimma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan, yaitu rahmat Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman dari apa yang dia takuti, yaitu dosa-dosa dia. Maka 2 ini harus seimbang. Walaupun para ulama khilaf ya kapan salah satu dari keduanya ini didahulukan, apakah sifat khauf atau sifat roja. Tapi wallahu ta'ala alam, yang dua-duanya ini harus diseimbangkan antara rasa takut dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rasa takut yang disyariatkan. Bagaimana seorang hamba mengagungkan Allah dengan ketaatan mutlak, menghinakan diri di hadapannya, tunduk dengan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Inilah rasa takut yang disyariatkan. Jangan berputus asa. Kalau berputus asa, ini juga membawa kepada kekufuran, membawa kepada kesesatan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian yang kedua, ada rasa takut yang dibolehkan, al-khaufu al-mubah. Takut yang diperbolehkan inilah takut yang menjadi tabiat manusia, takut naluriah. Ya, memang tabiat manusia memiliki rasa takut terhadap hewan-hewan yang buas, ular, singa, takut terhadap ketinggian, ya, takut dengan yang namanya pedang, senjata tajam, takut yang namanya api, takut dengan yang namanya hantu. Itu tabiat manusia, itu tabiat manusia. Takut kepada istri, itu tabiat ya. Hah? Itu takut yang diperbolehkan, takut sama istri? Hah? Baik, ini takut yang diperbolehkan teman-teman sekalian. Jadi takut yang diperbolehkan, takut ketinggian, takut ular,
takut hantu. Atau sebagai contoh, ketika seseorang melewati kuburan lah misalkan. Cuman takut ini teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh ya membawa seseorang itu meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalkan seorang yang ingin melewati kuburan, ingin pergi ke masjid. Takut hantu toh. Itu tabiat manusia, takut hantu. Ya, kadang jin itu kan menampakkan dirinya dengan wujud yang lain toh. Kan kadang ditampakkan dirinya tapi bukan wujud yang asli. Dengan wujud yang lain. Ya kadang kita takut, itu tabiat manusia. Itu boleh. Orang takut itu boleh. Takut yang diperbolehkan, takut hantu itu. Cuma jangan sampai takutnya kita terhadap hantu ini berlebihan sehingga kita meninggalkan perintah Allah. Itu syaratnya, tidak boleh takut ini sehingga membawa kita untuk meninggalkan perintah Allah. Antara rumah kita dengan masjid ada kuburan. Oh, kalau mau lewat di kuburan nanti dapat mau ketemu dengan hantu ini. Akhirnya apa? Yang kita diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Akhirnya karena takut hantu, dia sholat di rumah. Nah, ini yang tidak boleh, terlarang ini. Paham ya? Dia asalnya mubah, boleh-boleh saja orang takut hantu itu. Tabiat manusia. Tabiat manusia itu. Seperti Musa alaihissalam yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, fakharaja minha khaifan yataraqabu, ketika Musa alaihissalam keluar dari Mesir dalam keadaan khaif, dalam keadaan takut beliau, takut jangan sampai orang-orang Mesir membunuh beliau. Yataraqabu, dia khawatir jangan sampai orang susul kemudian dibunuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi takut ini? Qala rabbi najini minal qaumidz zalimin. Wahai Rabbku, selamatkan aku dari kaum yang zalim. Lihat, beliau dalam keadaan takut. Itu takut tabiat itu, tabiat, naluriah itu seperti itu. Takut orang jangan sampai dibunuh, disakiti, itu takut biasa, itu takut manusiawi itu seperti. Cuma jangan sampai rasa takut ini sekali lagi membawa kita untuk meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membawa kita untuk melakukan kemaksiatan. Ini yang tidak boleh, diharamkan. Kemudian yang ketiga, al-khauf muharram. Ada takut yang diharamkan. Takut yang diharamkan ini ada dua model. Yang pertama ada yang namanya khaufu sirri. Khaufu sirri ini khauf yang merupakan kesyirikan. Rasa takut yang menimpa sesuatu tanpa ada sebab yang zahir, makanya disebut khaufu sirri, dan ini adalah kesyirikan. Seorang yang takut ditimpa musibah ya dengan sebab dengan sebab yang tidak zahir, bukan sebab yang zahir yang nampak. Seperti seseorang yang takut ketika dia tidak memberikan sesajen di tempat-tempat tertentu. Oh, kalau tidak kasih sesajen makanan-makanan atau kepala sapi, kepala kerbau, kepala kambing, oh nanti akan ditimpa musibah, misalkan nanti penghuni tempat ini akan marah. Nah, itu tidak boleh itu. Jelas ya? Ini rasa takut yang merupakan kesyirikan. Ini sebagaimana yang dialami oleh Nabi Hud alaihi salam ketika kaumnya berkata kepada beliau, ini Allah berikan dalam surat Hud ayat 54, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami hanya mengatakan kepadamu wahai Hud, sesungguhnya sesembahan-sesembahan kami ini akan menimpakan penyakit gila kepadamu. Di sesembahan-sesembahan selain Allah dikatakan oleh kaumnya kepada Nabi Hud alaihissalam untuk menakut-nakuti Nabi Hud, dan ini tidak lain karena apa? Tipu daya syaitan ini. Jadi tipu daya syaitan. Jadi syaitan ingin menakuti orang-orang beriman dengan kawan-kawannya dari kalangan
jin, syaitan-syaitan dari kalangan jin, ataupun syaitan-syaitan dari kalangan manusia, orang-orang kafir, munafik. Tapi apa kata Nabi Hud alaihissalam? Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Ya silakan, kalian jalankan tipu daya kalian, makar kalian silakan jalankan. La tunzirun, jangan tunda-tunda. Apa kata beliau? Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Karena sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi wa rabbikum, Rabbku dan Rabb kalian. Aku bersandar kepadanya, bertawakal kepadanya. Lihat bagaimana kekuatan iman, tauhid dari nabi-nabi terdahulu. Walaupun diancam oleh kaumnya, tapi mereka tegar. Nanti kita akan sebutkan di dalil yang, coba antum lihat dalil yang gambaran tentang ada sebagian orang yang lemah imannya. Dalil yang ketiga di halaman 398, di mana Allah menyebutkan tentang ada sebagian orang yang lemah imannya. Wa minan nas man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Yang kata Allah, ada sebagian orang dia mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi ketika orang ini yang mengatakan kami beriman kepada Allah disakiti, diganggu, diberikan ujian di jalan Allah, mereka jadikan ujian tersebut bagaikan azab dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lari darinya. Maksudnya teman-teman sekalian, ada sebagian orang yang imannya lemah, dia mengatakan, oh kami ini beriman kepada Allah, kami ini pengikut Nabi SAW, pengikut sunnah Nabi SAW. Dikasih ujian sedikit baru berhijrah. Teman-temannya mencemooh, dikatakan dengan fitnah-fitnah, langsung ditinggalkan sunnah Nabi SAW. Dia tinggalkan Islam, langsung berpaling dia jadikan celaan, fitnahnya orang-orang terhadapnya, gangguan orang-orang terhadapnya, itu bagaikan azab dari Allah yang dia harus lari darinya. Yang namanya azab kita kan harus lari toh. Lari menuju apa? Lari dari azab Allah menuju menuju Allah, dekati Allah. Ada sebagian orang yang lemah imannya, dia jadikan ujian itu bagaikan azab dari Allah. Akhirnya kasih ujian sedikit dia tinggalkan. Ini yang pernah anak gambarkan dulu. Yang kata Allah, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Ada sebagian orang yang dia beribadah kepada Allah itu di tepi jurang. Yang anak pernah gambarkan di tepi jurang. Begini. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Orang ini yang lemah imannya, kalau dikasih kebaikan, nikmat, kasih harta, kasih pekerjaan, ya, itma'an nabi, dia senang. Dia senang. Tapi wa in asabatu fitnah inqalaba ala wajhihi. Tapi kalau Allah kasih ujian, inqalaba ala wajhihi, dia pun tinggalkan agama yang mulia ini. Nah, ini Allah gambarkan khasirat dunia wal akhirah. Dia rugi dunia, rugi akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Dia kasih nikmat, dia senang-senang. Begini dia beribadah kepada Allah di tepi jurang. Begini. Belum datang ujian itu sudah jatuh. Kasih nikmat dia senang-senang. Kasih ujian sedikit, baru ada goncangan sedikit, jatuh. Jatuh dia. Baru dikasih ujian sedikit, langsung jatuh. Nah, ada orang-orang seperti itu. Baru dikasih ujian sedikit, baru dikatakan Wahabi, dia secukur dapat jenggot. So isbal, baru dikata Wahabi. Dulu para nabi, para rasul bagaimana dimusuhi. Ada yang dibunuh, sahabat-sahabat Nabi dibunuh. Tapi mereka tetap tegar di atas kebenaran. Nah, orang yang kuat keimanannya, dia begini. Walaupun goncangan-goncangan datang kepadanya, dia tetap tegar.
Nanti akan datang pembahasannya di firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat ke-10 insyaallah, di dalil yang ketiga. Ya, tapi intinya di ayat ini ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menanamkan dalam diri seorang hamba, tanamkan rasa takut kepada Allah. Kebenaran itu bersama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, nanti akan datang penjelasannya. Tapi intinya tadi yang kita sebutkan bahwa para nabi itu mereka kuat dengan keimanan kokoh di atas tauhid, ya, sehingga mereka tidak takut dengan makar-makar musuh mereka, makar-makar dari kaum mereka yang ingin mengganggu mereka, membunuh mereka. Bahkan mereka menentang, fakiduni, ya, mereka katakan, ya silakan buat, jalankan tipu daya kalian, tipu muslihat kalian. Summa la tunzirun, jangan tunda-tunda. Kalau mau ancam ya silakan ancam. Tapi ingat, inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Aku berani seperti ini kenapa? Karena aku bergantung kepada Allah, Rabb kalian dan Rabbku dan Rabb kalian. Nah, ini dahsyatnya ilmu tauhid teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas yang pertama ini, rasa takut yang merupakan kesyirikan. Tidak boleh kita takut terhadap sesuatu yang akan menimpakan kepada kita ya tanpa sebab yang zahir. Takut terhadap wali tertentu, takut terhadap penghuni kuburan. Kalau tidak kasih ini kita takut kepadanya. Orang sekarang, sebagian orang kaum muslimin saat ini, mereka lebih takut kepada wali-wali daripada takut kepada Allah. Contohnya apa? Di dalam masalah sumpah. Dalam masalah sumpah, banyak dari kaum muslimin berani bersumpah atas nama Allah untuk berbohong. Banyak. Toh? Coba lihat di pasar-pasar. Kalau dia jual bagaimana? Oh, demi Allah ini barang bagus ini KW ini. Banyak begitu. Ini barang yang anak beli dari Eropa, padahal cuma diambil gambar dari demi Allah barang mahal ini. Lihat, bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, bawa nama Allah tapi apa? Dusta. Tapi kalau disebutkan nama fulan, wali fulan, demi nama fulan, wali fulan, dia takut, tidak berani berbohong. Bagaimana ya syirik yang terjadi di zaman kita, waliyadzubillah. Ada syirik yang, ada rasa takut yang kedua yang merupakan keharaman, tapi ini tidak jatuh kepada kesyirikan, tapi dia merupakan maksiat. Kan ada dua tadi kan, khauf yang muharram. Kan ada yang disyariatkan, ada yang mubah, kemudian yang ketiga ada yang diharamkan. Diharamkan ini ada dua model. Yang pertama yang merupakan kesyirikan. Ini sebenarnya akan disebutkan oleh penulis kitab. Kemudian yang model yang kedua, takut yang merupakan maksiat, tidak sampai kepada kesyirikan, tapi dia sesuatu yang diharamkan. Jelas? Tapi asalnya ini adalah merupakan rasa takut yang merupakan tabiat manusia sebenarnya. Cuma dia membawa kepada kemaksiatan, bukan kepada sesuatu yang diharamkan dari kesyirikan. Contoh apa? Ketika ada seorang wanita muslimah yang diperintahkan untuk berjilbab, diperintahkan oleh Allah untuk berjilbab, menutupi semua auratnya. Nah, wanita ini dia tinggalkan untuk berjilbab karena apa? Karena takut apa? Celaan, gangguan dari teman-temannya. Akhirnya dia tinggalkan. Dia tidak mau berjilbab. Kenapa? Karena kalau dia berjilbab, apalagi pakai jilbab syar'i yang panjang itu, apalagi dilengkapi dengan cadar, nanti takut dibilang ninja Hattori lah. Pokoknya dicelah dengan bahasa-bahasa yang kasar. Nah, akhirnya ditinggalkan, dia tidak mau pakai jilbab, lebih baik terbuka. Maka ini jatuh pada kemaksiatan. Dia diharamkan. Rasa takut seperti ini diharamkan. Bahkan mungkin kata para ulama bisa jatuh kepada kesyirikan, tapi syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena dia lebih mengedepankan ridho manusia daripada
ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu kan tidak boleh. Tidak bisa kita tinggalkan sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita untuk mencari ridha manusia. Itu syirik kecil. Padahal Fudail bin Iyad rahimahullahu taala pernah mengatakan, man arafan nasa istaraha. Siapa yang mengenal hakikat manusia, kondisi manusia, istirahat, hamba itu akan tenang, beristirahat, dia tidak capek. Orang ini kalau beramal, melakukan sesuatu karena ingin mengharapkan ridho manusia, ridho orang, mau lelah, mau capek. Beramal melakukan ini cuma gara-gara dapat ridho orang lain, dipuja kita, disanjung, capek kita dapati. Makanya kata Fudail bin apa? Man arafan nasa istaraha. Siapa yang mengenal kondisi manusia, hakikat manusia. Apa kondisi manusia? Manusia itu lemah, tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula mendatangkan mudarat. Manusia itu lemah, tidak bisa memberikan manfaat, dan tidak pula bisa memberikan mudarat kepada kita. Kalaupun dia memuji-muji kita, maka ingat, pujian manusia itu tidak bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah. Kalaupun ada orang yang mencela kita, mencaci maki kita, merendahkan kita, maka cacian dia itu tidak bisa menjatuhkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau beramal jangan lihat manusia. Kalau seperti itu kita kenal hakikat manusia, hati ini mau tenang. Tenang kita kalau beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, kalau karena Allah, hati itu tenang. Tapi kalau karena manusia, coba antum bikin, capek kita ini. Ya, ingat, pujian orang tidak bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah, dan celaan orang kepada kita tidak bisa menjatuhkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sudah kenal kondisi orang, istirahat, kita akan tenang, hidup damai, tenang beribadah, ya. Dia mau ganggu kita, dia mau kasih manfaat, itu tidak akan berguna bagi kita kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena kita dibatasi oleh waktu, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ayat yang pertama ini berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya berhasil mengusir orang-orang musyrik Mekah dalam perang Uhud, maka terdengarlah dari kalangan orang-orang munafik yang ingin menakut-nakuti para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka menakut-nakuti orang-orang yang beriman ini. Inna nasa qad jama'u lakum. Sana mereka orang-orang kafir Quraisy sudah berkumpul dengan jumlah yang sangat banyak, ingin menjatuhkan kalian, ingin membunuh kalian, memerangi kalian. Coba lihat apa yang dialami oleh sahabat ketika itu. Mereka takut, fazadahum imana, justru bertambah keimanan mereka. Tidak takut kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan dari kalangan orang-orang munafik kepada sahabat-sahabat, orang-orang Quraisy sudah banyak berkumpul ingin memerangi kalian di Madinah. Tapi itu tidak membuat takut sahabat, justru fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang mereka ucapkan? Cukuplah Allah sebaik-baik penolong dan pelindung kami. Justru bertambah keimanan mereka. Nah, inilah orang-orang yang beriman, nanti kita akan sebutkan dari ayat yang mulia ini. Orang beriman itu semakin ditakut-takuti, justru itu akan menambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan, salah satu tipu daya mereka adalah takhwif dari ayat yang mulia ini. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya. Sesungguhnya syaitan itu senantiasa menakut-nakuti kalian wahai orang-orang yang beriman dengan kawan-kawan mereka dari kalangan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Intinya syaitan itu menakut-nakuti kalian wahai orang-orang beriman dengan syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan
kalangan jin, dan bentuk tipu daya syaitan itu banyak. Kalian ditakut-takuti dengan kefakiran, kalian ditakut-takuti dengan apa? Kebaikan-kebaikan, apapun yang kita mau perbuat dari kebaikan ditakut-takuti kita ini. Kadang kita ditakut-takuti dengan musuh-musuh Allah. Ya, kalau kalian tidak berbuat ini, nanti mereka orang-orang kafir akan berkumpul dan menyerangi kalian. Nah, insyaallah teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan pada pertemuan selanjutnya karena kita dibatasi oleh waktu. Masih ada dalil-dalil yang nanti kita selesaikan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari di kesempatan malam yang berbahagia ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang senantiasa membimbing dan mendorong kita untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله